Hai semuanya, jumpa kembali bersama saya Robin, masih di pembahasan sistem informasi penjualan pembelian persediaan, masih di dalam bagian dari form pembelian. Nah, jika di video sebelumnya sudah dibahas bagaimana cara memunculkan supplier dan membuat form browse supplier. Nah, kali ini kita akan melakukan hal yang sama untuk data barang, di mana data barang ini sudah disiapkan, ya. Data-data barang seperti ini sudah saya siapkan, ya. Oke, jadi hal pertama kita selesaikan dulu hal yang mudah. Nah, yang mudah itu adalah ketika form barang berubah, jadi combo kode barang ketika berubah, ya, sama seperti supplier, maka combo nama barang, ya, posisi indeksnya itu harus mengikuti combo kode barang item indeksnya. Begitu, ya. Nah, selanjutnya hal yang sama juga terjadi ketika combo nama barang berubah, maka combo kode barang, ya, posisinya itu harus mengikuti combo nama barang item index. Tapi tetap saja, ya, data-data yang ada di combo box barang ini kan dua-duanya belum ada. Nah, jadi kita akan mengikuti bagaimana cara supaya data barang itu bisa muncul di sini seperti cara kita melakukannya untuk data supplier di video yang sebelumnya. Nah, tentunya kita mengerjakannya di form di event create, ya, di event create, di mana event create ini sempat memanggil tampil supplier. Berarti di sini kan saya akan memanggil tampil barang. Nah, tetapi tampil barangnya kan belum dibuat, harus kita buat sendiri. Nah, jadi kita butuh sebuah function tampil barang, tapi tampil barang dengan public, ya, dengan public. Jadi prosedur tampil brg. Nah, kenapa dibuat di bagian public? Karena ketika form barang terjadi perubahan data, misalnya apakah itu terjadi penambahan data, perubahan data, dan hapus data, maka jangan lupa untuk pastikan, ya, periksa apakah form pembelian itu aktif atau enggak. Apakah form pembelian itu mana ya, form pembeli. Nah, ini form belinya error. Artinya form barang harus menginclude, ya, atau uses form pembelian. Seperti itu. Oke, jadi sehingga di tombol tambah ini bisa memanggil form beli. Oke, jadi pastikan form beli itu ada. Form beli itu visible. Oh, sepertinya belum dikenal juga, sebentar. Form beli sudah di-include, ya, form pembelian. Form beli include di form barang. Oh, mungkin karena ini belum disiapkan, iya. Mungkin harus diselesaikan dulu setidaknya judul functionnya, ya. Makanya help-nya tidak muncul, ya, dan error. Oke, jadi tampil barang adalah bagian dari form pembelian. Oke, karena tadi form pembelian masih error, maka form barang itu tidak bisa menginclude apa yang ada di form beli. Oke, kita lihat apakah masih error, ya. If form beli titik. Oke, sudah bisa, ya. Nah, jika form beli itu ada, memang visible, maka kita harus memanggil form beli itu refresh. Jadi form beli dipanggil tampil ulang tabel barang. Artinya apa? Artinya jika, ya, sebentar. Oke, ini mungkin saya buat function aja, ya. Saya mungkin memanggil function apa, ya, update form line, gitu, ya. Nah, jadi di form barang ini saya siapkan sebuah function yang namanya private aja, ya, private procedure update form line. Nah, di mana function update form line ini, ya, saya buat di sini aja. Isinya adalah yang tadi. Jika form beli ada muncul, jika form beli sedang muncul, maka tampilkan ulang data barang di form pembelian. Inilah yang saya maksud dengan function update form line.
Nah, karena function update form line ini adalah bagian dari form barang, maka jangan lupa tipe data form barang ini, kelas tipe data form barangnya diberikan. Oke, jadi hal yang sama juga kita lakukan terhadap apabila ada data yang diubah. Jadi kalau ada data yang diubah, maka form yang lain juga harus diupdate bahwa data itu sudah ada yang baru gitu ya. Nah, kemudian bahkan pada saat ada sebuah data barang dihapus, oke. Nah, juga memanggil update form lain. Hapus. Button hapus. Kok lompat ke... Oh iya, oke. Ini dia. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sehingga kita sudah mengubah data di tabel di form barang. Loh, kenapa nanti di tabel pembelian ini kok belum muncul-muncul ya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada baiknya kita membuat function tampil barang ini public. Jadi supaya form lain apabila di form barang, data barang berubah, maka di form beli itu bisa di-trigger di remote ya bahwa dikasih tahu ke form beli bahwa tolong tampilkan ulang data barang. Nah, jadi cara yang sama sebenarnya bisa dilakukan juga untuk tadi data supplier. Tapi kebetulan karena kita belum membuat form supplier, maka ini tidak saya lakukan, tidak bisa saya demokan ya. Nah, cara kode program jalannya sama persis seperti di sini ya, tapi saya akan ketik ulang aja. Combo kode barang ya, items clear, oke. Nah, kemudian nama barangnya juga di clear. Oke, tabel barang geser ke data pertama first. Selama tabel barang belum end of file, belum berarti ada kata not, belum end of file. Oke, jangan lupa nanti tabel barang itu lanjut ke data selanjutnya. Oke, tampilkanlah semua data barangnya ke combo box barang dan nama. Jadi combo kode barang ya, items add. Oke, yang di add itu adalah tabel barang, fill by name, oke, fn kode, s string ya sebagai string. Nah, cara yang sama juga kita lakukan terhadap si combo nama barang. Combo nama barang, items add, ada yang salah. Items add nama. Oke, kita coba dulu ya. Setelah ini kita akan membuat form untuk browse barang. Oke, kita panggil data barang. Maaf, salah. Form pembelian. Oke, jadi data barangnya sudah muncul. Jadi kalau saya pilih nama barang, kodenya muncul. Kalau saya pilih kode barang, namanya muncul ya. Tapi ini tetap saja hanya prototype dulu ya, belum yang sempurna dan bagus dulu. Mungkin ada yang bertanya ya, kode barang itu kan nggak ada gunanya bagi yang menggunakan komputer, karena yang menggunakan komputer kan pemakai ya, user ya. User itu lebih familiar dengan yang namanya nama barang, sementara kode barang itu kan untuk komputer. Nah, tapi sekali lagi karena ini hanya prototype dan untuk dijelaskan saja, maka saya harus mencantumkan dua-duanya untuk menunjukkan bahwa manusia atau user membutuhkan nama, komputer membutuhkan kode. Jadi bagaimana reaksi relasi antara nama dan kode itu bisa muncul. Jadi sengaja saya tampilkan dua-duanya di video saya supaya bisa dijelaskan aja. Tapi kalau saya hilangkan kode barangnya nanti untuk pemula, kawan-kawan yang baru menonton nanti akan bingung ya. Aduh, kayak mana merelasikannya ya. Nah, jadi justru di sini dengan cara membuat prototipe ini dengan menampilkan keduanya, kode dan nama, maka saya bisa menunjukkan bagaimana cara melakukannya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat form browse barang. Oke, dengan cara yang sama. Jadi form browse supplier ini komponennya saya copy, kita buat form yang baru ya, form baru, nama-nama diganti. Mungkin tampilannya dulu. Tampilannya adalah ini pilih data barang. Kemudian tidak lupa name, property name ya, form browse barang. Nah, setelah itu tidak lupa untuk ini apa yang di-copy dari form browse supplier kita paste kemari. Aduh, kita lupa mengganti ukuran form ya. Oke, sebentar. Ukuran font. Jadi ukuran fontnya. Oke, ganti jadi 12 biar lebih besar. Oke.
Nah, tidak lupa nanti tampilannya harus di position center. Position mana dia? Screen center. Nah, dan selanjutnya kita butuh string grid ini masukkan ke dalam. String gridnya dimasukkan ke dalam ya. Nah, tidak lupa di save. Oke, kita save dengan nama form browse brg aja. brg. Oke, nah kemudian beberapa pengaturannya itu sama persis seperti apa namanya ya? Sama persis seperti yang di form browse supplier ya gitu ya. Coba. Oke. Jadi pengaturannya saya mulai dari codingnya saja lah ya. Jadi coding daripada form supplier ini di code aja sambil code di browse barang juga. Oke. Jadi yang pertama adalah uses ya, uses. Jadi uses itu ke form utama dan form beli dan global. Jadi hal pertama adalah uses. Jadi saya meniru dari yang sudah ada ya. Jadi uses global form utama, kemudian form apa lagi ya? Form utama, kemudian form beli. Nah, selanjutnya function yang perlu dibuat adalah close ya, close lebih mudah. Oke. Button close. Jadi form close ya, maaf. Form close. Jadi form mana formnya? Terus barang. Apabila form di close, inilah kode programnya. Ngintip kembali ke form browse supplier ya. Nah, tidak lupa untuk membuat apa namanya? Select ya, select. Jadi ada variabel baris. Oke, jadi cell selectnya itu saya butuh variabel baris. Oke, jadi di variabel baris ini nanti komunikasinya adalah dengan string grid. String gridnya ini apabila sel dipilih. Apabila sebuah sel dipilih, maka baris sama dengan baris daripada sel yang dipilih. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Oke, apabila di double click ya, apabila sel di double click. Oke, jadi apabila string grid di form browse barang ini, tadi kan saya di sini. Oke, jadi saya di string grid form barang ini apabila di double click. Oke, kita lihat double clicknya. Apabila di double click, ya maka form beli combo kode barang itu teksnya diambil dari ya string grid di sel ke 0, kolom 0 ya. Kolom 0 di baris yang dimaksud itu tadi ya. Nah, kemudian tidak lupa dengan nama barang. Nama barang dari kolom 1. Kemudian setelah dipilih nanti jangan lupa harus bisa di close. Oke. Nah, setelah itu yang bagian yang paling sulit adalah menampilkannya. Jadi button browse ini tampil semua ya. Nah, untuk filter ini memang belum kita bahas, mungkin di video yang lain ya. Oke, tampil semua kita buat. Nah, jadi cara menampilkan semua, kita periksa tabel barang kita. Nah, berapa banyak informasi yang mau kita tampilkan untuk browse barang? Misalnya, cukup kode, nama, jenis, jumlah, satuan. Jadi harga mungkin tidak ditampilkan ya. Jadi 5 kolom saya tampilkan. Oke. Jadi untuk itu berarti jumlah kolomnya ada 5. Jadi saya ke form browse barang di string grid ini itu properti kolom count, call count ya. Call count itu saya buat 5. Oke, pengaturan judul-judul kolomnya jangan lupa, itu dilakukan di form create, form browse barang create. Ini dia. Jadi ketika form diciptakan, kita isilah informasi-informasi seperti ini. Oke, coba. Oke, copy paste ya. Saya copy paste, tapi keterangannya diganti. Kode, nama, jenis, jumlah, satuan. Kode, nama, jenis, kemudian jumlah. Satu lagi, satuan. Oke, jadi kolom kode dan nama masih lebar yang sama. Kolom jenis oke lah 100. Kolom jumlah mungkin 100 juga. Ini kolom jumlah satuan. Kolom satuan di kolom keempat. Nah, tidak lupa lebar kolomnya karena satuan itu juga nggak besar kali, saya kasih mungkin 80 aja. Jenis barang mungkin juga 80 aja.
Oke, jadi sampai di situ. Nah, baru button semua klik ini baru kita urus. Jadi kalau diklik, ya tampilkan semua, klik tampilkan semua, maka siapkan jumlah kolomnya, jumlah barisnya. Siapkan jumlah baris daripada string grid untuk diisi. Oke, kita mulai. Jadi string grid di row count itu sama dengan jumlah data tambah 1. Jadi jumlah data dari tabel barang, yaitu record count tambah 1. Oke, baru diisi dengan perintah while dan bantuan variabel misalnya i gitu ya, variabel i. Oke, jadi variabel i di sini saya pakai variabel apa ya? Saya pakai variabel baris juga ya. Oke, nggak apa-apa, saya ikuti biar setara, biar konsisten. Oke, jadi baris saya mulai dari 0. Baris saya mulai dari 0. Kemudian tabel barang saya mulai dari data pertama. Oke, jadi selama tabel barang belum habis. Jadi selama tabel barang end of file, belum end of file. Selama tabel barang belum end of file. Oke. Nah, nanti jangan lupa tabel barangnya di next. Nah, jadi selama tabel barang belum end of file, yang kita lakukan adalah tambahkan ke string grid. Jadi string grid di cell kolom ke 0 ya, di baris. Aduh, barisnya lupa kita tambah 1 ini. Ya, barisnya lupa kita tambah 1. Baris increment ya, increment baris bertambah 1 artinya. Oke, jadi ini akan diisi oleh kode barang. Jadi tabel barang titik field by name fn kode s string. Oke. Nah, selanjutnya ada 5 informasi. 1 2 3 4. Oke, jadi ini nama, ini jumlah, kemudian apa lagi tadi ya? Oh, jenis dulu ya, jenis, baru jumlah. Oke, baru di sini adalah satuan ya, satuan. Oke, jadi beginilah cara mengisinya. Oke, kita coba dulu mungkin. Oh iya, kita belum memanggil form browse barang dari form pembelian ya, kita belum memanggil dari button ini. Kita panggil dulu dengan cara yang sama dengan cara memanggil form browse supplier. Jadi kita panggil form ya, form browse barang titik, ternyata error. Supaya tidak error, maka form beli itu harus mengenal form browse barang dengan cara di uses. Tambahkan form browse barang. Nah, baru bisa dikenal dia di sini. Form browse barang titik show. Nah, ya, ketika show, maka form utama enable-nya sama dengan false. Oke. Nah, coba saya periksa ulang. Oke, simpan semua. Kita jalankan. Oke, transaksi pembelian, kita browse barang. Oke, ini dia barangnya. Jadi selama kita browse barang, form utamanya tidak bisa dipakai, tidak aktif ya, enable false. Jadi kalau kita cancel, enable-nya harus true kembali supaya bisa dipanggil kembali. Jadi kalau kita hidupkan lagi ya, kita misalnya milih pencil, double klik ya, maka pensilnya harus muncul di sini. Jadi beginilah cara kita memilih barang. Oke, nah kemudian supaya ini, maksudnya supaya cepat, yang menggunakan komputer mungkin apabila kita tidak jadi browse, kita kan akan menekan tombol X atau close dari form browse ini. Jadi menggeser mouse ke arah close ini kan butuh waktu ya, butuh waktu tangan kita menggeser mouse. Jadi kadang-kadang ada user, pemakai yang berharap tekan escape itu langsung bisa keluar. Jadi tekan escape itu kadang-kadang bisa terjadi eventnya di combo box, kadang-kadang bisa di text, kadang-kadang bisa di button, 2 button ini, kadang-kadang bisa terjadi di string grid ini. Jadi kita nggak bisa memprediksi ya, si user itu sedang di sini atau sedang di sini atau sedang di sini, kita nggak bisa prediksi. Jadi untuk itu kita buat sebuah method key press yang universal, yang bisa supaya ditekan di mana-mana pun dari komponen ini, tekan escape itu bisa menutup form browse ini. Jadi untuk itu, karena kebetulan belum ada event key press yang kita buat di form browse barang, di form browse supplier ya, sekaranglah kita buat. Saya mulai dari combo box itu di event key press. Oke. Nah,
Setelah saya double klik, saya dikasih form key press. Oh, bukan form barang key press yang saya inginkan ya, salah. Saya kembali lagi ke combo box ya, combo box key press. Oke, jadi di combo filter key press ini mungkin saya ganti nama ya, dengan nama misalnya apa ya saya buat ya, dengan key press aja, atau mana ya, universal key press ya. Universal key press maksudnya gini ya, universal key press. Oke, jadi di universal key press itu kerjanya adalah, tugasnya adalah memeriksa apakah key adalah nomor 27. Kenapa nomor 27? Karena nomor 27 itu adalah kode ASCII untuk escape. Nah, jadi kalau key adalah 27, maka close. Panggil close yang tadi, yang ini. Mana dia tadi? Panggil close yang, oh di form browse barang belum dibuat ya. Oh ini. Nah, jadi memanggil ini, di hide ya, otomatis di hide dan kembali ke form utama. Tapi masalahnya kan saya mengerjakannya di combo filter. Jadi untuk itu, di edit ini, key press-nya juga harus ambil dari universal key press. Button ini juga harus diambil dari universal key press. Tampilkan semua juga harus dari universal key press. String grid ini juga saya harus mengambil dari universal key press. Jadi semoga bermanfaat ya. Semoga cara ini bisa ya. Nah, ini akan saya coba juga di form browse supplier yang di video sebelumnya belum saya buat. Jadi di form browse supplier ini saya juga akan men-trigger event key press ya. Universal key press di sini. Isinya adalah begini. Oke. Ini di combo ya. Kemudian di edit juga tarik di universal key press, di sini juga universal key press, di sini juga universal key press ya, yang di string grid juga universal key press ya. Nah, terus untuk form browse barang ini satu hal yang kita lupakan adalah filternya belum diganti ya. Ini filternya ini, karena filternya ini masih dari yang supplier, yaitu kode, nama, telepon, alamat. Sementara saya butuh filter yang dari mana dia, items. Nah, saya butuh filter yang benar-benar berasal dari data barang, yaitu kode, nama, jenis ya. Jumlah mungkin sebaiknya jangan ya jumlah, tapi nggak apa-apa, buat dulu. Kemudian satuan, jadi bisa difilter berdasarkan satuan juga. Oke, kita uji coba apakah dengan menekan tombol escape berhasil ya. Cuman saya tidak bisa menunjukkan tombol escape di kamera ya. Coba sekali lagi, saya panggil browse supplier. Jadi mouse saya tidak di sini ya, jadi mouse saya di tempat lain. Saya coba tekan tombol escape, misalnya di sini, escape harus bisa balik ya. Saya tekan escape dalam posisi sedang di string grid, escape harus bisa balik. Begitu juga dengan form browse barang, misalnya saya sedang di sini ya, saya sedang di sini atau di sini ya, tidak jadi saya browse barang, mouse saya tidak di close ini, mouse saya tempat lain, saya tekan tombol escape, dia harus balik. Nah, jadi beginilah cara melakukannya. Oke, jadi ditunggu video selanjutnya nanti adalah untuk mengatur apa namanya, string grid ini ya, untuk mengatur string grid ini, kolom-kolom ini. Selanjutnya di video selanjutnya juga akan dibahas masalah verifikasi sebelum menyimpan data. Verifikasi sebelum simpan, hapus ataupun batal. Jadi verifikasi nomor, supplier harus terdaftar, barang harus terdaftar ya, dan seterusnya. Kemudian tidak lupa ada satu hal lagi, sebentar ya. Ada satu lagi. Oh, pemisah numerik juga akan kita bahas. Jadi di sini belum ada pemisah numeriknya. Jadi kalau saya ketik 1000 atau sudah banyak nanti ya, mungkin di harga satuan ya. Sudah banyak nanti. Aduh, ini saya nggak bisa bedakan ini 100.000 atau 1 juta. Nah, jadi di situ kita akan perlu membuat fitur untuk membuat supaya bisa ada format ribuan. Oke. Selanjutnya, mengapa di sini format tanggalnya adalah bulan, tanggal, tahun? Oke. Nah, format tanggalnya kalau bulan, tanggal, tahun itu penyebabnya adalah, sebentar ya. Ada pengaturannya sih di format ini. Ya, date format. Oh, ternyata formatnya hanya long atau short ya. Nah, jadi ini disebabkan karena regional setting di tempat saya. Kenapa di tempat saya bulan, tanggal, tahun ya? Bulan, tanggal, tahun. Karena regional setting di komputer saya itu saya set di United States ya, defaultnya ya. Oke. Nah, United States ini setahu saya. Jadi sehingga format tanggalnya juga jadi bulan, tanggal, tahun seperti formatnya United States ya. Oke.
Selanjutnya yang akan dibahas lagi adalah ya bagaimana menambahkan data barang yang ke keranjang belanja lah istilahnya seperti itu ya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba dan selamat belajar.